Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi pelajaran ketiga mata ajar etika keperawatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika penelitian. Perlu kita pahami bersama bahwasanya ada 4 prinsip etika dasar. Ya. Yang pertama adalah prinsip menghormati atau kita sering sebut dengan nama respect for person. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah menghormati privasi dari subjek penelitian atau kita sering sebut dengan nama respect for privacy and confidentiality. Ya. Dan yang ketiga adalah prinsip berbuat baik atau kita sering sebut dengan beneficial dan tidak meributkan orang lain atau non-mal efficiency. Ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana prinsip untuk adil. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam prinsip yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Ya, jadi dalam menghormati harkat dan manusia ini secara real yang pertama sering kita sebut dengan nama prinsip otonomi, di mana kita memberikan kebebasan kepada responden penelitian untuk mengambil keputusan mau atau tidak secara mandiri terlibat dalam proses penelitian. Dan yang berikutnya adalah manusia ini mempunyai beberapa perlindungan, diantaranya perlindungan terhadap responden terkait dengan proses penelitian, baik itu secara penyalahgunaan atau harapannya ini tidak menimbulkan beberapa kerugian ya yang diakibatkan oleh proses penelitian. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana prinsip menghormati harkat dan martabat manusia ataupun respect for person ataupun respect for human dignity. Ya. Ini masih ke dalam otonomi, jadi setiap manusia berhak punya pilihan atau hak asasi untuk memilih mau atau tidak ikut dalam proses penelitian. Tidak boleh ada paksaan dan setiap responden atau subjek penelitian ini harus mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penelitian, tujuan, manfaat, prosedur, apa risikonya, kemudian keuntungan dan keberhasilan daripada penelitian itu, termasuk juga hasil-hasil dan informasi apa yang bisa didapat terkait dengan proses awal sampai dengan proses akhir daripada riset yang akan dilakukan. Ya. Yang berikutnya adalah informed consent. Jadi informed consent ini biasanya semacam dokumen tertulis yang kita berikan kepada responden yang pada intinya adalah persetujuan secara tertulis untuk berpartisipasi dalam proses penelitian. Nah, setelah tadi mendapatkan kejelasan terkait dengan tujuan penelitian, manfaat, prosedur, resiko, keuntungan, ya sampai dengan termasuk juga di sini adalah bagaimana kerahasiaan informasi itu dirahasiakan dalam penelitian. Dan biasanya sering disebut dengan nama anonymity. Tidak sebagai contoh tidak menyebutkan nama klien secara langsung, hanya inisial saja. Itu juga termasuk anonymity. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih isi daripada informed consent itu? Yang pertama harus menyertakan judul, ya, judul penelitiannya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, ya. Kemudian apa permintaan subjek penelitian selama berpartisipasi dalam proses penelitian harus kita jelaskan si subjek itu harus seperti apa dan seperti apa, ya. Kemudian menjelaskan prosedurnya, gambaran risiko dan ketidaknyamanan terkait dengan prosedur yang akan dilakukan, terutama untuk penelitian yang sifatnya intervensi ataupun eksperimen, ataupun sifatnya memberikan perlakuan, ya. Menjelaskan keuntungan jika berpartisipasi itu apa, jaminan kerahasiaan atas informasi yang diberikan, ya, hak untuk dia mengundurkan diri, ya, kemudian persetujuan untuk menjelaskan informasi dengan jujur dan persetujuan untuk ikut di dalam proses penelitian, ya. Itu ya tadi merupakan beberapa bagian daripada respect for person atau respect for human dignity, dalam autonomy, informed consent, dan apa isi daripada
Kemudian respect for privasi. Jadi penting untuk kita menjaga kerahasiaan, ya. Jadi manusia sebagai subjek penelitian, privasinya harus kita jaga. Jadi segala bentuk informasi itu harus kita rahasiakan, ya. Namun tidak dipungkiri juga bahwasanya informasi itu pada nantinya akan terbuka, ya. Maksudnya di sini ada beberapa konsep etik yang tidak menjelaskan secara langsung identitas dari responden selama proses penelitian. Yang dijelaskan di sini adalah informasi-informasi yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jadi penting di sini merahasiakan subjek penelitian, kemudian data itu sampai dibutuhkan hanya untuk keperluan apa saja, sampai kapan data itu dimusnahkan. Ya, termasuk juga itu harus kita jelaskan dalam penelitian kita. Ya, prinsip yang ditetapkan di sini adalah dengan misalnya memberi kode, misalnya Tuan Jojon diganti dengan inisial Tuan J, kemudian alamatnya juga dirahasiakan. Ya, termasuk juga supaya identitas ini tidak terekspos secara luas. Ini penting biasanya pada kasus-kasus HIV/AIDS, ya, karena merupakan stigma atau ancaman terhadap perundungan, ya, ataupun diskriminasi sosial. Ini sangat penting sekali diperhatikan pada beberapa kasus tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip beneficial dan non-malefficient. Jadi harapannya setiap penelitian yang dilakukan itu punya manfaat yang baik buat responden dan tidak merugikan, ya. Jadi di sini bahwasanya setiap hasil riset yang dilakukan harapannya ini punya manfaat yang maksimal dan minim sekali kerugian, ya. Jadi setiap sebenarnya penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian ini harus sangat penting sekali memperhatikan kaidah-kaidah atau aspek etik dalam aplikasinya. Apalagi menggunakan responden sebagai manusia. Ini sering erat sekali dengan penelitian kita ya di dunia kesehatan. Oke, yang berikutnya adalah adil. Nah, di sini bersikap adil bahwasannya kita tidak boleh membeda-bedakan subjek, ya. Dalam prinsip etik adil di sini adalah mengacu kepada memperlakukan setiap orang itu sebagai pribadi yang punya kebebasan, ya, secara moral dan layak untuk mendapatkan haknya, ya. Di sini mencakup keadilan, keseimbangan, ya, perlakuan, ya, secara beban dan manfaat, ya, walaupun memang tidak diberikan perlakuan tetap perlakuannya sama, walaupun misalnya sama-sama memberikan obat, yang satu misalnya obat beneran, yang satu hanya placebo saja atau mungkin hanya semacam air ataupun apa, tapi tetap perlakuannya sama, ya, tidak membeda-bedakan, ya. Kemudian mempertahankan juga harkat dan martabat, tidak membedakan gender, ya, status sosial budaya, termasuk di sini masalah etnis, ya. Kemudian perbedaan dan distribusi beban juga secara apa namanya etik penelitian ini harus apa namanya disesuaikan, ya. Kadang juga muncul beberapa perbedaan nilai harus bisa diantisipasi oleh peneliti, ya. Kemudian etika dalam penulisan, ya. Jadi dalam menulis pun ada beberapa prinsip etik yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan di sini sehingga masalah fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, duplikasi, fragmentasi dan pelanggaran terhadap hak cipta pun ini tidak terjadi, ya. Apa itu yang disebut dengan nama fabrikasi? Jadi pemalsuan hasil penelitian dengan mengarang, mencatat, mengumumkan tanpa pembuktian, ya, ataupun melakukan telaah, ya, dalam proses penelitian. Jadi ngarang ini, ya, nggak sesuai dengan hasil sebenarnya. Kalau falsifikasi adalah pemalsuan data penelitian, ya, ada manipulasi, ya, baik itu pada bahan, peralatan, proses, mengubah, ya, tidak mencantumkan data sehingga hasil penelitian itu tidak akurat. Nah, ini hati-hati. Ya, kemudian plagiasi
pencurian proses atau hasil ya dalam usulan penelitian, pelaksanaannya, menilainya sampai dengan peneliti sampai dengan melaporkan hasil penelitian milik sendiri ya. Ini juga termasuk tindakan plagiat. Kalau duplikasi, penggunaan hasil data penelitian sebelum dan jadi apapun bentuknya, misalnya kita mau mengambil hasil riset penelitian orang lain dalam penelitian kita, hendaknya tetap disertakan siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Kemudian yang berikutnya adalah fragmentasi atau salami. Jadi dia merekayasa, memecah-mecah ya, menjadi satu kesatuan usul, menjadi satu kesatuan informasi tanpa menggunakan pengetahuan ilmiah. Jadi proses ini menjadi warning dalam penulisan ilmiah. Ini kita harus hati-hati karena bisa kena tanggung gugat. Ya. Penting bahwasanya memasukkan pihak-pihak yang berkontribusi selama penelitian atau sebaliknya, ya, memasukkan pihak-pihak yang apa namanya yang tidak pun serta memberikan urutan atau pengakuan terhadap penulisan-penulisan lain yang berkontribusi di dalam proses penelitian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah oke, selesai ini namanya terkait dengan etika penelitian. Mudah-mudahan apa yang Bu Dewi sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Bu Dewi cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan kerjakan penugasan sesuai dengan modul yang dikumpulkan nanti pada